Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi sama Miss Novi hari ini ya. Nah, hari ini seperti biasa, Miss Novi mau mengajak kalian untuk belajar lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Ya, nah tentunya saya yakin kalian sudah sering mendengar tentang apa itu simple past tense, tapi kita akan belajar lagi lebih mendalam tentang bagaimana sih sebenarnya simple past tense itu. Oke, teman-teman. Jadi simple past tense atau the simple past itu sebenarnya adalah a verb tense that is used to talk about things that happened or existed before now. Ya, jadi simple past itu merupakan salah satu tense atau kala begitu ya, yang biasanya ditunjukkan oleh verba atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, simple past tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan atau mengekspresikan sesuatu yang terjadi sebelum sekarang atau yang sudah terjadi di masa lalu, masa lampau seperti itu ya. Nah, misalnya saya punya contoh, I met my husband 10 years ago ya, I met. Nah, di sini ada subjek diikuti verb to ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai simple past ya, atau verb to, verb 2 teman-teman ya. I met my husband 10 years ago. Jadi ketemunya sudah 10 tahun yang lalu, ketemunya tidak sekarang begitu ya. Kemudian I read an interesting book last month ya. Nah, read di sini bukan verb 1 ya teman-teman, tapi verb 2. Kenapa verb 2? Di sini ada kata keterangan last month ya, bulan lalu, berarti sudah lampau. Dan tadi saya membacanya read, bukan read begitu ya. Kalau verb 1 itu I read begitu ya. Tulisannya kebetulan memang sama karena read ini merupakan salah satu bentuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beratur begitu ya. Kalau verb 1 dibaca read, kalau verb 2 dibaca read. Seperti kalau kita kalau kita menyatakan warna merah itu loh teman-teman, warna merah dalam bahasa Inggris ya, red gitu. I read an interesting book last month. Seperti itu. Baik, selanjutnya the simple past tense shows that a particular event or activity has already happened. Ya, jadi simple past tense sekali lagi ya, menunjukkan bahwa kejadian atau event atau aktivitas atau kegiatan itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Sekarang sudah tidak terjadi lagi seperti itu ya. Unlike the past continuous tense, which is used to talk about past events that happened over a period of time, the simple past tense emphasizes that the action is finished. Ya, jadi kalau misalnya past continuous itu seperti kalau present continuous itu sesuatu yang sekarang masih ongoing sifatnya ya, masih berlangsung. Nah, kalau past continuous itu sesuatu yang berlangsung tapi di masa lampau ya. Jadi within a period of time ya, pada periode waktu tertentu gitu ya. Nah, sesuatu yang dibicarakan itu sedang berlangsung dan itu sudah di masa lampau juga karena past ya. Tapi kalau misalnya simple past tense itu mengindikasikan ya bahwa kegiatan yang dilakukan itu benar-benar sudah selesai. Sifatnya sudah tidak ongoing lagi ya, tapi sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi misalnya the rain stopped an hour ago. Ya, jadi hujannya sudah berhenti, sudah tidak hujan lagi ya. Tapi kalau misalnya
it was raining ya, it was raining an hour ago. Berarti sejam yang lalu itu sedang hujan gitu ya, sedang hujannya sedang turun seperti itu. Tapi kalau the rain stopped an hour ago, berarti hujannya sudah benar-benar berhenti, sudah tidak hujan lagi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, the simple past is also used to talk about a past state of being, such as the way someone felt about something. Ya, jadi simple past itu juga bisa digunakan untuk membicarakan atau mengekspresikan tentang keadaan atau perasaan seseorang, gitu ya. Jadi this is often expressed with the simple past tense of the verb to be. Ya, to be dalam bentuk past tense itu ada was atau were, gitu ya. Kemudian bisa diikuti dengan adjective atau kata sifat, lalu noun atau kata benda, or prepositional phrase ya, atau frasa preposisi, begitu ya. Nah, misalnya she was the best singer in the world. She was, dia dulunya, begitu ya. Dia dulunya adalah the best singer ya, atau penyanyi terbaik ya. Jadi di sini ada to be dalam bentuk past diikuti oleh noun phrase ya. Jadi ini bentuknya noun phrase atau kumpulan kata benda. The best singer in the world, gitu ya. Kemudian, nah di sini they were very happy. Ya, di sini ada apa namanya to be jamak karena dia menyesuaikan dengan subjek they, begitu ya. Kemudian diikuti oleh adjective phrase ya, atau frasa adjektiva, kumpulan adjektif, very happy, seperti itu ya. Nah, ini contoh simple past tense yang digunakan untuk itu tadi ya, mengungkapkan keadaan atau perasaan. Seperti itu. Okay, the next one is how to formulate simple past ya. Jadi bagaimana membentuk simple past. Nah, tadi ya saya sempat menyinggung adanya irregular verb ya. Ada irregular verb berarti harusnya ada yang regular ya. Nah, regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Nah, kalau kata kerja yang beraturan itu kita cukup menambahkan akhiran atau suffix ed ya to the root form of the verb ya. Jadi verb 1 plus ed or just d if the root form already ends in a name ya. Jadi kalau misalnya suatu kata sudah berakhiran huruf e, maka cukup ditambah dengan akhiran D saja, seperti itu ya. Misalnya saya ada kata word ya, ini rootnya kalau verb 2 menjadi worked ya, jadi ada penambahan ed. Kemudian misalnya study menjadi studied ya, ini y berubah menjadi I, kemudian ditambah dengan ed, seperti itu ya. Kemudian graduate karena ini sudah berakhiran e, maka cukup ditambah dengan d, gitu ya. Graduated. Kemudian watch ya menjadi watch, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh regular verbs atau kata kerja beraturan khususnya simple past atau verb 2 dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita memformulasikan bentuk simple past yang berupa irregular verbs ya. Some irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan looks exactly like the root form ya. Tadi kita sudah belajar satu kata, misalnya kata read ya. Jadi secara ortografis atau secara tulisan read itu sama ya, verb 1, verb 2, verb 3 itu tulisannya sama, R-E-A-D ya, dibaca read untuk verb 1. Nanti verb 2 yang membedakan adalah cara membaca. Kalau verb 1 read, verb 2 read, seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain adalah beat ya, verb 1, verb 2 itu sama, beat, seperti itu ya. Kemudian cut ya,
cut itu sama, verb 1 dan verb 2. Kemudian hit juga sama, verb 1 dan verb 2. Lalu let itu juga sama, verb 1 dan verb 2. Contoh lain misalnya ada kata put juga ya, put itu sama. Verb 1, verb 2-nya tetap put, seperti itu. I'm sorry. And next is how to formulate simple past, and it still have something to do with irregular verbs ya. Jadi kita masih membahas tentang verba yang tidak beraturan. For other irregular verbs, including the verb to be, ya, the simple past forms are more erratic ya. Misalnya Anda tahu to be am untuk I dan to be is untuk he, she, it itu berubah menjadi was untuk verb 2 begitu ya. Kemudian to be are itu berubah menjadi were. Kemudian misalnya saya punya contoh become itu menjadi became seperti itu. Kemudian blow menjadi blew. Ya, banyak sekali contohnya. Misalnya ada eat begitu ya. Kemudian di sini ada buy, kemudian brooch ya. Ada bring, brooch gitu ya. Ada eat, ate dan seterusnya. Ada banyak sekali contoh-contoh untuk irregular verbs. Seperti itu teman-teman. Okay, but the good news is that verbs in the simple past tense, except for the verb to be, don't need to agree in number with their subjects. Ya, jadi ini suatu bentuk berita baik begitu ya. Jadi kalau misalnya ada verb berupa verb 2 kecuali to be, teman-teman. Nah, itu mau subjeknya apapun itu tidak masalah, begitu ya. Kalau to be kita masih perlu menyesuaikan ya, was atau were. Tetapi selain to be, itu semuanya sama, apapun subjeknya. Nah, misalnya saya punya contoh I did my homework ya, dengan they did their homework ya, it doesn't matter ya. Jadi kalau misalnya verb 2 atau simple past kecuali to be, sekali lagi apapun subjeknya itu tidak masalah begitu ya. Don't need to agree in number with their subjects. Okay. And so we are going to talk about the general pattern of the simple past tense ya. Jadi pola umumnya itu biasanya untuk kalimat yang positif itu polanya adalah subjek diikuti verb to atau simple past ya. Nah, misalnya ada contoh I played football yesterday ya. I played, subjek I, verb 2 played. Seperti itu. Kemudian misalnya he was at home ya, ada subjek dan juga ada verb to berupa to be dalam bentuk past ya. Nah, itu untuk pola positif. Untuk pola kalimat negatif ya, biasanya ada subjek kemudian kita butuh yang namanya auxiliary verb ya. Auxiliary-nya itu bisa berupa did ya atau bisa berupa to be ya, dan diikuti dengan not, lalu diikuti dengan verb 1, verb 1 ya, atau root form begitu ya. Nah, misalnya I did not play atau I didn't play football yesterday ya, dan he wasn't at home ya. Jadi kalau kalimatnya mengandung main verb seperti kata play ini ya, kita menggunakan kata bantu did. Tapi kalau di kalimatnya sudah ada to be, maka kita cukup menggunakan to be-nya ditambah dengan not. Seperti itu ya, teman-teman. Oke.
Dan untuk bagian ini, general pattern yang selanjutnya kita akan bahas yaitu terkait dengan questions ya, atau pola pertanyaan. Nah, pola pertanyaan yang pertama kita bahas adalah terkait pertanyaan yang bentuknya yes or no question, atau pertanyaan yang jawabannya antara yes or no, ya atau tidak. Ya. Nah, pola utamanya sama, kita butuh auxiliary verb berupa kata did atau berupa to be ya dalam bentuk simple past atau verb 2. Kemudian diikuti subject, diikuti verb 1 dan harus ada tanda tanya ya. Karena ini yes no question. Oke, misalnya di sini ya, did you play football yesterday? Apakah kamu bermain sepak bola kemarin? Jadi jawabannya nanti antara yes I did or no I didn't. Seperti itu ya. Did you play football yesterday? Ada did, subject, kemudian verb 1 ya. Lalu was he at home? Apakah dia di rumah ya? Was atau to be diikuti subject gitu ya. Dan karena tadi kalimatnya hanya he was at home, maka tidak butuh ada verb 1 tambahan lagi ya, tidak masalah. Baik, kemudian untuk pola kalimat selanjutnya yaitu yang terkait dengan WH question atau 5W1H itu ya. Biasanya ada what, when, where, who, and how gitu ya. Jadi salah satu dari 5W1H, kemudian diikuti did atau to be dalam bentuk past tense ya, atau verb 2, kemudian diikuti subject dan diikuti verb 1. Seperti itu. Kemudian misalnya di sini contohnya adalah when. Saya menggunakan kata when ya. When did you play football? Ya, kapan kamu bermain sepak bola? Ya, jadi ada when, diikuti did, diikuti subject dan diikuti verb 1. Seperti itu teman-teman. Kemudian contoh selanjutnya adalah where was he? Ya, di manakah dia berada gitu ya. Where diikuti to be, diikuti subject. Nah, seperti itu ya pola umum dari simple past tense dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, nah itu tadi sedikit materi yang Miss Novi sampaikan terkait dengan penggunaan simple past tense. Semoga materi yang Miss Novi sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video Miss Novi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di video Miss Novi berikutnya ya. See you!